Tetapi secara keseluruhan, proses-proses yang lalu relatif itu sama dengan yang sekarang. Nah, latar belakang penyelenggaraan akreditasi ya, kenapa kita perlukan ini SOP ya, karena penyelenggaraan akreditasi itu tidak boleh bervariasi, karena kalau bervariasi akan mengakibatkan perbedaan proses dan hasil sehingga tidak menggambarkan pencapaian standar yang objektif. Variasi dalam pengertian langkah, tapi variasi dalam teknik apa boleh buat kita tempuh karena keterbatasan. Harus ada luring dan harus ada daring semata-mata karena situasi kita yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan sepenuhnya secara luring. Apakah itu nanti hasilnya akan berbeda antara luring dan daring? Ya, sesungguhnya harapan kita tidak berbeda. Ya, tetapi tentu saja memang karena hambatan-hambatan komunikasi inilah salah satu faktor yang turut membedakan. Tetapi kita berharap Bapak Ibu sekalian, meskipun mekanismenya dilakukan secara daring, kita berharap hasilnya bisa tetap seobjektif mungkin. Paling tidak kaidah-kaidah standar yang kita tetapkan itu dapat dipenuhi dan dapat diikuti. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pos kita akreditasi 2001 terdiri atas 8 langkah. Sama dengan tahun yang lalu. Ya, ini tidak berubah dari tahun yang lalu, kecuali variasi tadi yang saya sebut. Variasi kita itu terjadi pada visitasi daring dan visitasi luring. Yang sekarang saya kira itu belum ada penetapan Pak Ketua ya, berapa yang luring, berapa yang daring. Kalau tidak salah masih kemarin itu masih didiskusikan dengan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Ya. Tujuan dari pos ini Bapak Ibu sekalian adalah memberikan pedoman, standar, mekanisme, dan prosedur akreditasi. Pos yang baik itu apabila sampai detail mengatur berapa harinya, lamanya kegiatan itu dilakukan. Dan nanti kita juga punya standar-standar itu, berapa hari kalau kita melakukan visitasi, berapa hari pengumuman, berapa hari kalau ada protes, ada keberatan, itu semua diatur dari sisi mekanisme waktunya. Yang kedua ada penjelasan tentang langkah secara terperinci, teratur, terdokumentasi, dan terukur. Ya, inilah sebenarnya juga salah satu cara melihat bahwa suatu organisasi punya manajemen yang bagus, itu adalah apabila mereka memiliki pedoman operasional dan standar penyelenggaraan kegiatan. Karena di situ mengatur tentang tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab dan apa tanggung jawab masing-masing. Ini kita sudah mengatur. Apa peranan? Itu nomor 3. Menjelaskan peran, tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang pihak yang terkait dengan akreditasi. Sehingga dengan sangat mudah kalau ada kelalaian kegiatan pekerjaan itu sangat mungkin itu bisa kita meminta pertanggungjawabannya, dan kalau kelalaian itu dapat dengan mudah kita telusuri siapa yang bertanggung jawab. Nah, tujuan yang keempat itu adalah menjamin objektivitas pelaksanaan kinerja dan hasil akreditasi. Nah, sehingga nanti Bapak sekalian seperti sekarang ini Komisi Hak Asasi Manusia itu memanggil KPK. Nah, tidak lain sebenarnya yang mau dibicarakan itu adalah soal prosedur. Apakah mekanisme dan prosedur pelaksanaan tes TWK itu sudah benar adanya? Apakah sesuai dengan kaidah-kaidah operasional yang disusun oleh KPK sendiri? Nah, kita pun nanti Bapak sekalian, kalau ada yang memprotes hasil kita, keberatan, dan kita tidak bisa menunjukkan bahwa prosedur yang kita lakukan sesuai dengan pos, maka kita bisa menjadi tersangka, bisa disebut sebagai
kalau di dalam ombudsman kita dianggap bisa disebut sebagai melalaikan prosedur dan standar administrasi yang telah ditetapkan. Nah, ini sebabnya maka poin 4 ini menjadi sasaran penting kita. Mengapa pos itu semakin penting? Karena objektiviti kinerja dan hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum, di depan publik, masyarakat, dan di kita sendiri sebagai penyelenggara akreditasi. Unsur-unsur pos itu isinya adalah banyak. Rasionalnya itu di latar belakang. Silakan nanti teman-teman mengunduh, dan latar belakang itu tadi sudah saya jelaskan. Tujuan juga sudah saya jelaskan. Ruang lingkup menjelaskan cakupan kegiatan. Kemudian waktu dan tempat menjelaskan lama, tenggat waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Serinci itu kita sudah mengaturnya dengan baik. Nah, kemudian selain itu, tanggung jawab pihak terkait. Seperti misalnya asesor, apa tanggung jawab asesor di dalam pelaksanaan akreditasi? Itu sudah kita elaborasi, kita jelaskan di dalam pos. Kemudian langkah-langkah kegiatannya itu menguraikan urutan langkah pelaksanaan kegiatan. Yang 8 langkah itu kira-kira maksudnya. Kalau dokumen yang diperlukan itu sudah ada rincian-rincian, bahkan contoh-contohnya apa yang harus diisi oleh asesor, apa yang harus diisi oleh tim IT, apa yang mesti ditandatangani oleh ketua ban, sampai terakhirnya itu sudah ada semua. Dan unsur terakhir itu adalah hasil, menjelaskan produk dan keluaran pelaksanaan kegiatan. Nah, beberapa tadi 8 aspek itu yang kemudian dituangkan dalam alur proses akreditasi sekolah. Bapak lihat nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang berbeda di sini ada nomor 2. Jadi nomor 1 itu adalah sosialisasi ISP dan pelaksanaan akreditasi. 2, asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Kemudian yang ketiga, asesmen ini akan terbagi 2. Apakah satuan pendidikan ini layak atau tidak? Kalau dia layak, dilakukan visitasi. Masuk. Kalau tidak, diberitahukan kepada SM-nya, Anda tidak layak, dan dikeluarkan sebagai sasaran akreditasi. Ya, ini dasar menilai kelayakannya itu berdasarkan indikator pencapaian mutlak atau IPM. Nah, kemudian visitasi ke sekolah, 4 validasi dan verifikasi, 5 verifikasi hasil validasi, 6 penetapan hasil dan rekomendasi, dan 7 pengumuman. Kalau ada dari pengumuman ini, kalau ada keberatan, kita lakukan visitasi ulang. Kalau tidak, diterbitkan sertifikat. Jadi teman-teman sekalian, sesuai dengan pengalaman kita tahun yang lalu, tidak semua keberatan itu kita lanjutkan dengan visitasi ulang. Kalau datanya cukup akurat menjelaskan tentang situasi real yang terjadi di satuan pendidikan, maka mungkin tidak perlu kita dorong untuk dilakukan visitasi ulang atau reakreditasi. Tapi kalau ada misalnya problem terjadi, misalnya ada kecenderungan ekstrim nilai antara akreditasi yang lama dengan akreditasi yang baru. Yang kedua, ada perbedaan antara asesor 1 dengan asesor 2 secara ekstrim. Dan itu ada yang terjadi.
Nah, yang ketiga adalah ada fakta-fakta secara fisikal. Kita lihat dari dokumen-dokumen itu dilihat ternyata dokumennya bagus-bagus, tapi skornya tidak bagus. Nah, itu ada peluang untuk dilakukan visitasi. Tapi tidak semua. Kalau sudah oke-oke semua, di luar dari itu, ya kita akan tetap terbitkan sertifikat. Nah, itu yang terjadi sehingga tahun yang lalu pun, saya kira di Kalimantan Barat juga ada yang divisitasi kembali. Nah, lalu yang ke-8 ini adalah penerbitan sertifikat. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, nah kita lihat di langkah 1 ini. Langkah 1 ini adalah sosialisasi instrumen akreditasi satuan pendidikan ISP dan pelaksanaannya. Nomor 1 di sini, Ketua BAN SM Provinsi mengundang anggota BAN SM Provinsi, Disdik Provinsi, Kanwil Kemenak, Disdik Kemenak, Kemenak Kabupaten, KPA, dan Sekolah Madrasah Sasaran visitasi untuk mengikuti sosialisasi akreditasi. Ini menjadi kewenangan dari BAN SM Provinsi. Lalu BAN SM Provinsi menginformasikan kuota sekolah madrasah yang akan dibiayai dari APBN, dan daftar sekolah madrasah yang sudah menjadi sasaran visitasi. BAN Provinsi menetapkan jadwal tahapan proses akreditasi dan batas akhir waktu setiap periode penetapan hasil akreditasi selama tahun berjalan dengan memperhatikan kuota sasaran visitasi. Sekolah madrasah mengunduh ISP 2020 dari situs web, mempelajarinya, kemudian menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk akreditasi. Nah, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian, nomor 4 ini sebenarnya tidak ada alasan bagi sekolah madrasah tidak tahu instrumen kita. Karena instrumen ini sudah tersedia sepanjang waktu di situs web BAN SM. Di situ pun juga tagihan-tagihan dokumennya juga sudah ada. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi sekolah itu untuk tidak tahu. Yang merasa ya, terutama yang merasa bahwa mereka yang belum terakreditasi, mereka yang tidak terakreditasi, dan mereka yang telah habis masa akreditasi. Ini semua sudah bisa mereka mengira-ngira melakukan persiapan-persiapan karena instrumen itu sudah ada. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di berbagai video-video sekarang, sudah banyak video-video yang diberikan oleh siapapun, bisa diakses langsung di googling atau masuk ke YouTube, itu bisa dicari instrumen ISP itu banyak sekali. Hingga saat ini belum mengumumkan penerimaan calon pegawai aparatur sipil negara. Yang kelima adalah sekolah madrasah melakukan pengisian dia melalui Sispena, termasuk mengunggah dokumen yang diperlukan. Nah, teman-teman sekalian, di sini biasanya problem kita di nomor 5 ini, karena kadangkala sekolah ya tidak cermat untuk mengunggah dokumen yang diperlukan, sehingga dikirimnya dokumen yang seadanya. Padahal kalau dokumen ini dikirim lebih awal diisi melalui dia oleh sekolah, asesor bisa mempelajarinya lebih awal. Dengan kata lain, asesor bisa mencuri start untuk mempelajari dokumen-dokumen yang ada di sekolah, sehingga semua tidak bertumpuk pada hari H pelaksanaan visitasi. Nah, itu kira-kira yang terjadi di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa ada yang merasa di sini yang mau ditanyakan di 1, 2, 3, 4, 5? Silakan kalau ada yang mau menanyakan ada masalah yang terjadi di langkah 1 ini. Oke. Ya. Untuk Bapak Ibu yang mau nanyakan ke Prof. Aris, lakukan reaction aja, saya unmute suaranya. Ya, oke. Atau di chatting aja bisa juga, Mas Agus ya. Kalau ada yang mau menanyakan di sana, boleh ditanyakan lewat Nah, baik,
Berikutnya adalah langkah kedua, asesmen kecukupan sasaran visitasi. Di sini dua pihak yang terkait, satu badan akreditasi nasional, sekolah madrasah provinsi, dan di sini mulai terlibat para asesor kita. Nah, apa tugas asesor kita? Apa tugas BAN dan apa tugas asesor kita? Nah, asesor kita adalah melakukan, menugaskan tim asesor untuk melakukan asesmen kecukupan. Setiap madrasah dilakukan asesmen kecukupan oleh 2 orang tim asesor. Lalu, Ketua BAN SM Provinsi bersama anggota BAN mengelola kegiatan asesmen kecukupan dengan menugaskan tim asesor melakukan asesmen indikator pemenuhan mutlak, indikator pemenuhan relatif, hasil pengisian dia, dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh madrasah melalui Sispena, dan 2 menampilkan dan menelah rekap hasil asesmen kecukupan. Saya kira ini clear tadi disebut, tapi yang penting Bapak Ibu sekalian ada 3, ada 2 poin yang menjadi tugas asesor di sini. Ya, di bawah itu 2A, asesor melakukan asesmen kecukupan melalui Sispena. Setiap satuan pendidikan dilakukan asesmen oleh 2 orang. Asesor melaporkan hasil asesmennya kepada Ketua BAN SM Provinsi. Lalu di sini nanti tugas BAN juga adalah menugaskan seorang ketua tim asesor dan seorang anggota untuk melaksanakan visitasi pada sekolah yang sebelumnya telah dilakukan asesmen kecukupan oleh yang bersangkutan. Nah, itu kira-kira prosedurnya dan ini clear ya. Bahwa intinya menetapkan asesor, 1 ketua, 1 anggota, mereka melakukan asesmen terhadap indikator pemenuhan mutlak, termasuk indikator pemenuhan relatif, karena itu juga ada skornya, Bapak sekalian. Dan hasil penelitian dia terutama yang berkaitan dengan dokumen yang diunggah oleh satuan pendidikan. Langkah ketiga adalah BAN SM memantau pelaksanaan visitasi melalui Sispena SM. Nah, ini memang dari dulu kita selalu mengusulkan bagi sekalian, ya, kalau bisa BAN SM itu jangan cuma memantau lewat Sispena, mantau di lapangan. Tapi cari duitnya tidak mudah. Tidak mudah meyakinkan Balitbang untuk bisa mengalokasikan dana untuk melakukan monitoring. Jadi Bapak Ibu anggota BAN, ya terpaksa kita kembali lagi bahwa visitasi pemantauan itu hanya dilakukan melalui Sispena. Dan dari situ bisa kita membuat kesimpulan-kesimpulan apakah proses visitasi sudah dilakukan dengan benar oleh teman-teman di lapangan. Ya, itu kira-kira proses itu proses yang terjadi di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah asesor itu melaksanakan visitasi ke sekolah, madrasah. Assalamualaikum. Maaf Bapak Ibu sekalian, ada gangguan telepon. Asesor, tugas asesor pada langkah ketiga ini adalah melaksanakan visitasi ke sekolah atau madrasah. Ya. Lalu kemudian B, memasukkan data hasil visitasi ke Sispena, mengisi berita acara, kemudian melaporkan hasil visitasi kepada BAN SM, dan yang terakhir adalah menyusun rekomendasi untuk sekolah madrasah melalui Sispena SM.
Nah, ini tentu jangan lupa bahwa poin E ini meskipun di belakangan, tapi ini adalah benteng terakhir dari cara kita menunjukkan kualitas akreditasi yang baik apabila kita bisa menyusun rekomendasi untuk sekolah madrasah dan itu diwujudkan, dituangkan dalam sistem. Nah, bagi sekalian yang saya hormati, ini akan ada satu sesi sendiri saya kira untuk dalam penguatan itu berkaitan dengan penyusunan rekomendasi sekolah madrasah. Nah, di dalam pelatihan asesor baru, ini mohon maaf karena ini terlambat kita sampaikan juga bahwa di dalam pelatihan asesor baru kita perkenalkan model salah satu cara untuk menyusun rekomendasi yang disebut cross cutting dan causal loop untuk menunjukkan bahwa di dalam proses penyusunan rekomendasi itu kita harus bisa mengaitkan antara satu komponen dengan komponen yang lain bila itu memang sangat berkaitan di dalam rangka menyusun rekomendasi. Nah, nanti dalam sesi-sesi tertentu saya sarankan nanti Pak Ketua BAN untuk penyusunan rekomendasi cross cutting ini barangkali nanti bisa diupayakan, disampaikan dalam pembekalan asesor sebelum mereka turun ke lapangan. Itu saran saya. Nah, kemudian kepala sekolah juga ada ada kontribusinya di sini. Ya. Saya kira Bapak Ibu sudah paham betul di sana apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, menerima asesor, menyiapkan dokumen, memberi kesempatan asesor bertanya sesuai pilihan asesor, bukan pilihan kepala sekolah, kemudian mengisi berita acara pelaksanaan visitasi, kemudian mengisi kartu kendali proses visitasi, dan semua dilakukan ditandatangani secara digital. Itu bagus sekalian. Baik, kemudian yang berikutnya adalah langkah keempat. Ya. Langkah keempat ini berkaitan dengan validasi dan verifikasi. Di sini asesor masih ada keterlibatan. Nomor 3. Ya, asesor melakukan kegiatan validasi dan verifikasi hasil secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Nah, setiap satu satuan pendidikan divalidasi oleh 2 orang asesor. Nah, sekalian yang saya hormati, tugas BAN adalah mengkoordinasikan kegiatan validasi dan verifikasi. Dan yang kedua, penting sekali menjamin bahwa kegiatan validasi hasil visitasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Karena tahun lalu itu banyak sekali asesor lari-lari bagi sekalian. Ya, apalagi tahun yang lalu itu kita dikejar dengan waktu yang sangat terbatas di akhir tahun, ya November, Desember, dan itu agak mendebarkan juga karena situasinya waktu itu sangat potensi untuk menyeberang karena waktu kita yang memang sangat terbatas. Nah, kita berharap tahun ini karena lebih longgar, para asesor bisa menyiapkan waktu lebih cukup untuk dalam rangka verifikasi dan validasi. Langkah kelima adalah verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Lanjutan, tugas BAN itu adalah di sini tugas BAN mengikuti secara daring atau luring proses verifikasi hasil validasi. Ini di tingkat BAN SM. Kalau tadi di tingkat validasinya di tingkat asesor, dikoordinasikan BAN SM provinsi. Kalau ini validasi akhir, ya biasanya sebelum COVID, biasanya anggota BAN SM pembina itu berkunjung ke provinsi masing-masing. Kita lakukan validasi bersama-sama. Tapi tahun yang lalu validasinya kita lakukan secara daring. Saya tidak tahu tahun ini apakah juga daring atau luring, itu masih tanda tanya. Kita sesuaikan nanti dengan kondisi dan situasi yang terjadi, termasuk kemungkinan dengan bagaimana kondisi keuangan yang ada.
di sini yang saya ingin sampaikan di sini kalian bahwa kadang-kala verifikasi validasi ini terpaksa kita sering juga menghubungi asesor provinsi karena seringkali ada hal-hal penting yang kita diskusikan. Yang pertama adalah yang kita diskusikan di verifikasi ini adalah perbedaan-perbedaan yang masih terjadi antara penilaian antara asesor 1 dan asesor 2. Yang kedua adalah yang kita verifikasi validasi itu yang nilai-nilai yang sedikit beririsan, ya beririsan antara skor minimum dan skor maksimum. Misalnya skornya di batas akhir itu 70. Dia berarti kalau 70 atau 80, kalau 80 dia bisa mendapat skor misalnya D. Nah, apakah misalnya penambahan skor ya, 80 itu bisa ditambah misalnya menjadi satu saja itu bisa mengubah peringkat akreditasi bisa juga. Nah jadi itu kadang-kadang perlu dilihat dan perlu diyakinkan sekali bahwa itu benar-benar seperti itu kondisinya. Ya. Karena kalau itu berpotensi merugikan satuan pendidikan, nah yang itu yang kita hindari nanti ada keberatan dari satuan pendidikan, sehingga itu yang perlu diverifikasi baik-baik. Dan seringkali dalam beberapa waktu kita menelpon para asesor kita untuk memastikan bahwa skor itu juga sudah benar. Nah, apalagi tadi yang saya sebut, kita seringkali juga membandingkan antara skor yang ada di skor yang ada di asesor 1 dan asesor 2 yang mungkin bisa berbeda-beda. Nah itu semua kemungkinan seperti itu akan kita lihat. Termasuk kalau misalnya terjadi perbedaan akreditasi lama dengan yang baru. Nah kira-kira nanti itu seperti apa? Seperti apa konsep kita untuk bisa menjelaskan dan bisa mengatasi kalau terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu. Baik, Bapak sekalian, berikutnya adalah 6. Langkah ke-6 itu adalah penetapan hasil rekomendasi akreditasi. Ya, di sini BAN SM itu tugasnya melakukan rapat pleno dalam rangka penetapan hasil. Ya, biasanya anggota BAN SM yang menghadiri verifikasi hasil validasi dan rekomendasi, baik luring maupun daring, itu menyampaikan hasilnya pada pleno BAN SM. Itu pertanggungjawaban kita, dan kalau tidak ada masalah-masalah khusus, itu akan langsung ditandatangani berita acara pleno penetapan per provinsi. Ya, meskipun nanti beberapa provinsi yang dirapatkan, tapi akan ada nanti hanya penetapan-penetapan itu basisnya per provinsi. Bapak sekalian, langkah ke-7 adalah itu pengumuman hasil BAN SM 3 hari setelah penetapan hasil akreditasi. Ya, jadi tidak harus mengikuti bulan Desember sebenarnya. Pokoknya setelah 3 hari, walaupun nanti mungkin akreditasinya itu masih berlaku di Januari, tidak ada masalah. Tapi prosedur kita 3 hari setelah penetapan. Lalu BAN SM melaksanakan sosialisasi hasil akreditasi, termasuk memantau proses pengaduan keberatan masyarakat terkait hasil akreditasi. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian bahwa alur penyampaian keberatan sekolah ini seyogianya dilakukan ke provinsi. Tapi seringkali ada satuan pendidikan, itu keberatannya disampaikan ke BAN SM pusat. Nah, kita harus taat asas bahwa pengaduan itu seyogianya dilakukan oleh satuan pendidikan ke BAN SM provinsi. Nanti BAN SM provinsi menyampaikan aduan itu ke BAN SM pusat.
supaya bisa kita verifikasi secara nasional bersama-sama dengan provinsi yang lain. Nah, tugas Ban SM Provinsi juga begitu, melaksanakan sosialisasi hasil akreditasi, menerima dan menindaklanjuti pengaduan keberatan dari sekolah madrasah, dan C, melaporkan tindak lanjut pengaduan kepada Ban SM. Nah, ini tadi sudah yang saya sebutkan. Langkah 8 adalah penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Nah, ini saya kira teman-teman sudah tahu semua bahwa sertifikat itu kita siapkan secara elektronik, ya, dan itu bisa diunduh langsung bahkan bisa dicetak langsung oleh sekolah madrasah. Sehingga teman-teman boleh nanti mengecek apa benar satuan pendidikan yang sudah kita akreditasi yang tahun lalu itu sudah menerima sertifikat elektroniknya atau belum. Tapi saya kira insya Allah itu sudah dilakukan. Oke. Nah, saya kira ini prosedur teknis nanti ini bisa dibaca di dalam di dalam pos tertulis teknisnya. Nah, kesempatan yang terakhir ini karena ini waktu kita terbatas, saya akan mengintip dulu chat yang ditulis teman-teman ya. Ada di chat ini, izin ke belakang, tidak usah dijawab, silakan. Mohon maaf, perangkat bermasalah. Bagaimana? Nah, ini pertanyaannya Pak Maskur. Bagaimana jika dokumen yang diunggah tidak sesuai, tetapi saat divistasi daring luringnya sesuai? Saya kira kita gunakan yang terakhir, Pak. Ya, yang terakhir itu maksudnya ya pada saat divistasinya. Nah, kadang-kadang mungkin ini kan sekolah madrasah seadanya mengunggah. Yang penting cukup dulu ada. Nah, itulah gunanya visitasi. Salah satu tugas visitasi kita itu adalah melakukan verifikasi. Ya, jadi Pak Maskur, yang kita nilai itu yang ketika divisitasi. Ya, anggap saja bahwa divisitasi itu adalah perbaikan dan dokumen sebelumnya. Oke. Kemudian Pak Amin, asesor Kapuas dulu. Bagaimana solusinya jika ada pertanyaan yang menghendaki penggalian dokumen berkaitan dengan kegiatan PTM, sedangkan sudah 1 tahun pembelajaran hanya melalui daring? Ya, saya kira kalau pertanyaannya itu ada yang isinya substansinya PTM, Bapak alihkan saja menjadi daring. Ya. Pembelajaran tatap maya, sama-sama itu. Tatap muka dan tatap maya, Pak. Jadi mungkin yang kita lihat adalah apakah mereka memiliki suatu model pembelajaran daring, ya kita arahkan ke situ aja. Karena tidak mungkinlah itu kita paksakan ada PTM, sementara tidak terjadi. Jadi kita, ini asesor memiliki sedikit kewenangan, tanda petik, untuk lebih memformulasi pertanyaan itu ke dalam pertanyaan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Ya, itu Pak Amin ya. Kemudian pertanyaan berikut Pak Sumardi. Nah, pertanyaan Pak Sumardi adalah mohon informasi apakah dari pihak Ban Provinsi menyampaikan ke SM kapan mulai berkas-berkas dapat diupload ke Sispena. Nah, ini Pak Ketua, Pak Momon. Monggo dijawab Pak Momon. Pertanyaannya Pak Sumadi ini. Kapan Ban SM menyampaikan informasi untuk mulai upload? Sebetulnya bisa diupload itu kalau sudah ditetapkan bahwa sekolah madrasah itu menjadi sasaran gitu. Tetapi tetap kami menunggu informasi dari tim IT Jakarta. Ya, apakah nanti yang bisa mengupload itu seluruh sasaran yang kalau di Kalbar itu ada
400-an gitu. Atau terbatas di sekolah madrasah yang ditetapkan yang di dalam huruf itu 296. Tapi pada dasarnya bisa mengunduh itu kalau memang sudah ditetapkan bahwa sekolah madrasah itu sudah ditetapkan menjadi sekolah madrasah sasaran akreditasi. Tapi mungkin ini tim IT mungkin yang tahu, Erik. Ya Mas Erik. Ini bagus Mas Erik. Sudah bisa diunduh? Kalau informasinya Pak, ini kita lagi menginformasikan tentang data IPR dulu ke sekolah madrasah. Lalu nanti paling lambat habis penguatan atau pelatihan itu bisa mungkin sudah bisa Pak. Sepertinya ada informasi dari Pak Setia Novanto dari Bandung Pusat Pak. Ya, tapi yang masuk itu hanya sekolah yang belum terakreditasi dan sekolah madrasah yang tidak terakreditasi itu. Kalau yang reakreditasi kita masih menunggu dashboard monitoring dari Bandung Pusat. Begitu Bapak. Ya. Silakan lanjut Prof ya. Pak Momon, mungkin ada pertanyaan juga bagus ini. Berapa masa waktu yang diberikan oleh sekolah sejak pengumuman sampai batas akhir mengunggah dokumen di Sisken? Ya. Itu yang batas akhirnya pada saat asesor mau melakukan asesmen kecukupan. Nanti insya Allah kalau sudah ada jadwal yang fit, kita akan menjadwalkan kapan asesor melakukan asesmen kecukupan, visitasi dan seterusnya. Ya, mungkin ada waktu sebulan ya, sejak ditetapkan sebagai sasaran, terus misi dia. Mudah-mudahan sih lebih sebulan gitu, karena diperkirakan kita akan asesmen kecukupan itu di pertengahan bulan Agustus. Oke. Iya. Kalau di awal Juli mungkin sudah bisa keluar itu bocorannya ya. Iya. Ya. Itu sebenarnya penting Pak. Jadi kadang-kala sekolah kan mengkambing hitamkan batas waktu. Iya. Anggap sedikit. Padahal lama dan sedikit kadang-kadang ya sama aja. Karena kita ini masih menganut sistem SKS. Sistem kebut semalam. Jadi 1 bulan dan 1 minggu sama 1 hari itu sama saja. Sama saja sih. Oke. Itu bagus sekalian ya. Barangkali karena waktu kita ini agak terbatas sekali. Jadi tidak bisa berlama-lama. Tapi ada tadi pertanyaan Pak Bisker untuk pembelajaran luring, multi instrumen komponen proses. Bagaimana Pak? Nah itu pembelajaran luring, ya kita disesuaikan saja Pak dengan model pembelajaran luring ke instrumennya disesuaikan lah ya oleh teman-teman asesor. Kalau ada berkaitan pembelajaran luring diarahkan ke pembelajaran daring. Karena memang instrumen kita ini terus terang saja semangatnya memang pembelajaran luring. Ya, hanya karena situasi darurat ini ya terpaksa kita sesuaikan saja. Ya, kemudian solusi bagi sekolah untuk bukti fisik pelaksanaan kegiatan, misal siswa dan lain selama masa pandemi tidak terlaksana. Kaitannya dengan bahan pertimbangan dan asesor. Nah, kalau di dalam masa pandemi tidak terlaksana dokumennya tidak ada, maka Bapak bisa minta dokumennya sebelum masa pandemi. Kalau tidak ada juga itu berarti memang tidak punya sekolah. Nah, jadi silakan dilacak tahun sebelumnya. Kan biasanya rentang waktu kita diakreditasi bukti fisiknya itu adalah 3 tahun. 3 tahun terakhir. Nah, pandemi ini 1 tahun terakhir. Jangan sampai seperti kawan saya itu. Semua yang diminta dokumennya selalu karena pernah banjir di sekolahnya, Pak. Semua hilang katanya. Kena banjir semua, Pak. Jadi tidak ada yang bisa dinilai sama sekali karena alasan semua banjir. Jadi kita pun tidak bisa memberikan skor apa begitu karena itu musibah Pak. Nah tapi kalau pandemi kan masa semua pandemi kan? Ya ini pandeminya 1 tahun terakhir. Berarti masih punya dokumen
tahun kedua, tahun ketiga. Saya kira begitu Pak Ketua, teman-teman. Iya. Dan mohon maaf bila kita sangat terbatas dan saya tidak bisa menjelaskan secara maksimal karena memang waktunya memang dibatasi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat bekerja, berkarya dan belajar. Recording stopped. Ya, ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ingatkan saja untuk minggu depan itu pelatihan. Ya, Prof, hari pertama, hari Senin itu ada Insyaallah. jadwal. Insyaallah, Pak. Ya, makasih. Saya terima kasih Profesor Dr. Aris Menandar atas materi yang telah disampaikan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu akan di breakout room oleh tim IT dan selebihnya saya serahkan ke tim IT. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan masukkan kelas dulu Bapak Ibu, sementara menunggu sekitar 2 menit. Terima kasih.